Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Jana, CGP Angkatan 8 dari SDN Gunung Batu. Di sini, saya akan mencoba menyimpulkan materi modul 1.1 koneksi antar materi. Ada 3 pertanyaan dalam modul ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, saya mulai dengan sebelum mempelajari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya terfokus pada tercapaian KKM. Saya merasa berhasil mengajar ketika saya mendapati nilai anak-anak, nilai peserta didik saya itu mencapai KKM. Kemudian peserta didik harus fokus memperhatikan ketika guru menerangkan. Jadi peserta didik tidak diberi kesempatan hanya sedikit untuk bertanya atau berinteraksi. Kemudian rendahnya motivasi peserta didik sehingga peserta didik kurang aktif. Di sini salah saya juga ketika aversepsi itu hanya terfokus pada tujuan dan materi yang akan diberikan, tidak memberikan motivasi untuk peserta didik lebih menggali potensinya. Kemudian, proses kegiatan belajar mengajar didominasi oleh guru. Jadi, guru di sini menerangkan banyak hal, kadang-kadang media juga kurang, dan peserta didik hanya sedikit diberi kesempatan untuk bertanya. Kemudian di sini guru kurang memahami karakter peserta didik. Di sini saya akui kalau sebelum saya mempelajari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yang hanya anak didik, peserta didik saya yang menonjol saja yang saya pahami atau hanya yang berbakat, mungkin yang terlihat. Yang lainnya kurang memperdalam dan menggali potensi mereka. Dan bersyukur alhamdulillah setelah saya mempelajari ada berbagai perubahan. Di antaranya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Di sini saya mencoba eh, di sini mencoba untuk mengikut sertakan peserta didik, melibatkan peserta didik dalam hal apapun. Dalam hal pembelajaran ada percobaan, ada termasuk ketika kesepakatan kelas. Kemudian di sini saya juga lebih memahami dan menghargai keragaman karakteristik peserta didik. Kalau dulu sebelum saya mempelajari modul ini, saya harus sama. Jadi pendapat apapun harus sama. Tapi sekarang sudah terbuka bahwa lain peserta didik, lain kepala, lain orang, lain kepala. Jadi tidak apa-apa, kita memang berbeda itu indah. Dan saya berusaha memfasilitasi ketika perbedaan itu tidak tidak tercover kemarin-kemarin begitu. Kemudian menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apalagi sekarang ada internet, ada perpustakaan, ada sumber belajar lain di luar sana yang notabene lebih mudah dijangkau anak-anak. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Bisa saja anak peserta didik itu mencari lewat internet, lewat pabrik misalnya ketika mencari informasi dari luar.
bisa mencari apapun, bisa dari luar selain guru. Saya berikan kesempatan itu pun, untuk anak menggunakan gadget, tapi tetap dengan koridor, harus bijak dan memberikan, rambu-rambu, terutama norma mungkin ya. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini ada 3 poin yang saya coba kerjakan. Saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang komunikatif dan interaktif. Di sini berarti saya harus mencari, dan apa, merubah rencana saya yang biasa untuk peserta didik seperti apa, sekarang harus lebih interaktif, harus menyamakan dengan, karakteristik mereka. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu menuntun, mengajak, bukan lagi menyuruh, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan ranah budi pekerti. Di sini terus terang saya, sebetulnya terlalu takut dan menjadi beban ketika anak-anak dalam bahasa sehari-hari sudah mulai tidak terkendali. Saya di sini ketika saya tahu dan saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti, di sini saya begitu antusias dan wah, inilah yang saya inginkan selama ini. Saya ingin mengutamakan budi pekerti yang sempat kemarin tidak terkontrol mungkin dan tidak kurang diperhatikan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan hadir untuk mengembangkan seluruh potensi dan bakat peserta didik. Pendidikan yang baik harus hadir sepenuh hati, sekuat raga, dan sedalam pemikiran dan harapan dengan semangat merdeka belajar dan mengajar. Jadikan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran, bukan lagi objek. Pendidikan yang humanis, jadi memberikan teladan, membakar semangat dan motivasi, dan memberikan dorongan sesuai dengan, eee, Trikon Ki Hajar Dewantara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.